Khutbatul wada li thalabati sanatin nihaiyah bimadrasah Tiara Aksara li tarbiyatil islamiyah yaqumu bi ilqaiha al-ustadz al-hajj Saiful Milah. The Khutbatul Wada' speech will be delivered by Haji Saiful Milah SAG, the top leader of Tiara Aksara Islamic School. Khutbatul Wada' wisuda siswa-siswi kelas akhir TPQ, TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMK Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara Sangyang Jaya, Priuk, Tangerang, Banten. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saiful Milah SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Yang terhormat para dewan pendiri Yayasan Tiara Aksara, alhamdulillah tadi hadir Bapak Haji Sidik, kemudian ada Bapak Ustadz Sahrul, juga ada Ibu Haji Husniah, Ibu Haji Eni, beserta anak cucu lainnya. Juga tidak lupa ada Kiai Haji Hasan Basri, pemimpin Pondok Pesantren Dar El Zauhar. Ini generasi kedua dari keluarga besar Haji Yusuf. Juga tidak lupa sebuah kehormatan buat kami keluarga besar Yayasan Tiara Aksara atas kehadiran pemimpin Pondok Pesantren Dar El Qolam, Kiai Haji Jahid Purna Wibawa. Semoga karomahnya dari Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, juga Kiai Haji Ahmad Syahiduddin yang hari ini memegang tampuk kepemimpinan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Dar El Qolam bisa mendapatkan hikmah besar kepada kita keluarga besar Tiara Aksara. Juga tidak lupa sahabat kami para majelis tausiah Pondok Pesantren Dar El Qolam, dan ini orang Tangerang, Ustadz Wahyuni Nafis. Ini anaknya almarhum Abah Haji Nafis di Jatiwung. Juga Ustadz Ubaidillah, konsultan pendidikan Yayasan Tiara Aksara, Bapak Ferdinand Lavendri. Ini Tiara Aksara punya kehormatan tersendiri karena Bapak Ferdinand Lavendri merupakan pelatih ahli di Kementerian Pendidikan sebagai pelatih ahli, guru penggerak, juga sekolah penggerak. Jadi beliau di Kementerian Pendidikan sebagai pelatih ahli, guru penggerak, dan sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah beliau juga bertugas di Tiara Aksara. Para kepala sekolah dan dewan guru yang saya hormati, ibu bapak sekalian, para wali murid yang hari ini menyaksikan anak-anaknya di wisuda, juga ada anakku sekalian, para wisudawati dan wisudawan yang alhamdulillah dengan hikmat kita bisa ikutin acara ini. Pada kesempatan ini saya memohon izin kepada Bapak, Ibu wali murid kelas akhir yang baru saja kita saksikan yudisiumnya untuk memberikan pembekalan akhir kepada anak-anakku tercinta. Karena hari ini hari terakhir saya menasihati mereka secara formal. Sebab
bila mereka telah menjadi alumni, belum tentu mereka menemui gurunya walaupun datang ke sekolah ini. Bahkan seringkali mereka lupa bahwa mereka pernah hidup dalam alam tiara aksara yang penuh dengan norma-norma kehidupan yang mempersiapkan mereka untuk hidup lebih baik di masa depan. Anak-anakku sekalian, sampai hari ini kami guru-gurumu merasa gundah gulana saat bisa melihat keceriaanmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan tidak bisa menasihatimu lagi. Karena pada hari ini adalah puncak perjuanganmu, puncak daripada pengorbananmu, mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dilahirkan dari orang-orang tua yang hebat, yang punya tanggung jawab besar terhadap masa depan anak-anaknya. 3 dan 6 tahun berlalu, terbayang sebuah proses perjuangan di Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Terukir sebuah kisah suka dan duka. Ratusan kawanmu belajar di awal tahun ajaran baru, 3 dan 6 tahun silam. Tidak semua mereka sampai di garis finish. Tidak semua mereka sampai ke batas. Tidak semua mereka tuntas menyelesaikan pendidikan di Yayasan Tiara Aksara. Anak-anakku sekalian, kami guru-gurumu menghargai mereka yang menuntut ilmu di yayasan ini, meskipun tidak sampai di garis finish. Ada pepatah, berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Linangan air mata, kucuran keringat, simbahan darah pengorbanan orang tuamu dalam membiayaimu saat ini menuntut ilmu. Pengorbanan itu sekarang mereka datang ke tempat ini, menyaksikan anak-anaknya dalam selempang kehormatan menjadi alumni Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Ingatlah anak-anakku sekalian, bukan persoalan jarak yang terberat adalah kemauanmu, yang terberat adalah kesungguhanmu, yang terberat adalah niatmu menuntut ilmu. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Anak-anakku sekalian, selama kalian menuntut ilmu di yayasan ini, kami tempa, kami atur, bahkan kami paksa. Diarahkan dan dididik dengan disiplin yang ketat. Digembleng untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di yayasan ini. Pagi kalian digiring ke masjid melaksanakan sholat duha. Dilanjutkan dengan belajar dari pagi sampai siang. Setelah itu kalian sholat johor berjamaah dan hafalan Al-Quran. Bahkan anak-anakku SMP dan SMK masih melakukan pembelajaran sampai sore. Dan dilanjutkan dengan kegiatan eskul. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, bahkan kalian ikut serta berperan aktif dalam proses disiplin dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan itu sebenarnya kami paksa. Jangan percaya dengan pendapat. Sesuatu yang tidak dipaksa harus dengan kesadaran. Nah, tidak akan timbul kesadaran kalau awalnya tidak dipaksa. Di tengah-tengah kalian hidup di yayasan ini, kalian dididik mentalnya, dikembangkan bakatnya, dilatih leadershipnya, ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya, dan dibina akhlaknya. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, sehingga kini kalian tahu bahwa arti hidup yang sebenarnya. Kini kalian merasakan nikmatnya hasil perjuanganmu, dan kini kalian mulai menjadi orang yang berguna dan berharga. Karena itu, hargai dirimu,
jangan minta dihargai. Menghargai diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat. Menghargai diri berarti tidak mengotori diri dengan sesuatu yang rendah. Menghargai diri bisa juga dengan berbuat perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pandai-pandailah melihat dan menilai sesuatu. Guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif pernah mengatakan, tidak hina orang yang mengendarai sepeda butut dengan karung goni yang kumal di belakangnya. Asal kendaraan yang ia tumpangi dan barang yang ia bawa itu halal dan berguna. Dan sebaliknya belum tentu orang yang bersedan mewah itu terhormat dan mulia di sisi Allah bila ia tidak ikhlas dan berbuat curang. Oleh karena itu, pergunakan dirimu untuk hal-hal yang baik lagi mulia, baik bagi dirimu, untuk orang lain, dan khususnya orang tuamu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di tengah-tengah kebahagiaan dan sukaria yang kalian rasakan saat ini, jangan lupa di balik itu semua ada faktor pendukung utama kesuksesanmu. Faktor itu adalah orang tuamu. Merekalah yang selama ini menjadi tulang punggung keberhasilan kalian. Karena itu, jangan kalian pandang mereka dengan sebelah mata. Jangan kalian sia-siakan mereka. Jangan kalian berlaku angkuh kepada mereka. Pandanglah mereka dengan kedua matamu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu dan dengan nuranimu. Anak-anakku sekalian, kini mereka hadir di sini ingin menyaksikan anak-anak tercintanya bergumul dalam diri mereka rasa haru, bangga, dan harapan, diiringi dengan tetesan air mata dan doa agar anaknya menjadi manusia yang berguna, soleh dan solehah. Lihatlah oleh kalian wajah-wajah mereka terpancar dari roman mereka ketulusan cinta, keikhlasan dan kasih sayang yang murni tanpa batas. Ingat anak-anakku sekalian, toga yang kalian pakai yang membuat penampilanmu gagah, sepatu yang mengkilat di kakimu, kerudung dan kebaya yang menghiasi dirimu. Saya yakin itu semua bukan dibeli dengan uangmu. Ingat anak-anakku sekalian, pantaslah kalian bila tidak hormat kepada mereka. Pantaslah kalian bila tidak sungkan dan menghargai mereka. Ilmumu mungkin lebih hebat daripada orang tuamu, lebih tinggi daripada orang tuamu. Tapi hal itu bukanlah menjadi persoalan yang harus menggugurkan kalian untuk menjaga kehormatan orang tua kalian. Menghormati dengan penuh tulus dan ikhlas orang tua kalian. Anak-anakku sekalian, kemahiran kamu dalam membaca dan menghafal Al-Quran, kemahiranmu dalam berpidato dalam bahasa Arab dan Inggris dan Indonesia adalah berkat guru-gurumu. Tahukah kalian, apakah harapan kami selaku gurumu dan orang tuamu? Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, alma matermu telah menempa kalian untuk menjadi manusia yang mampu membedakan yang hak dan yang batil. Alma matermu telah mendidikmu menjadi generasi yang siap untuk terbang mengangkasa dalam kehidupan yang lebih luas. Kini kami selesai membekali kalian dengan kunci-kunci untuk mampu maju dan berkembang. Hanya beberapa kuat usahamu untuk mengembangkan diri. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kini kalian telah selesai dari suatu proses pendidikan. Namun di hadapanmu masih terdapat perjuangan panjang untuk mengayuh hidup dalam lingkungan yang lain. Pesan kami gurumu, jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan mati. Hidup di dunia ini hanya sekali, hiduplah yang berarti. Berjuanglah kalian sampai darah penghabisan. Bapak, Ibu, wali murid yang saya hormati, saya yakin Bapak dan Ibu bangga, bahagia melihat prestasi putra-putri Bapak.
Pidato 3 bahasa tadi disampaikan oleh anak-anak kita, meskipun belum sempurna dan baik. Tapi hal itu menjadi catatan prestasi yang anak-anak kita dapatkan. Karena kami ingin melatih mental anak-anak kita kuat seperti baja. Terutama anak-anak kita yang SD tadi. Kelas 6 SD sudah berani pidato di hadapan puluhan guru-gurunya. Berani pidato di depan ratusan kakak-kakaknya, bahkan ratusan para hadirin semua. Perlu disadari, tidak mudah membuat mereka begitu. Tidak gampang membimbing dan mengarahkan mereka. Perlu pengorbanan dan perjuangan agar mereka bisa seperti itu. Maka dari itu, tibalah kini saatnya kami menyerahkan putra-putri Bapak dan Ibu. Hanya inilah kemampuan kami melaksanakan amanah putra-putri Bapak dan Ibu. Kami telah berusaha pagi, siang, bahkan sore, tidak kenal lelah dan bosan. Tapi kami yakin tidak akan memuaskan Bapak Ibu, karenanya kami mohon maaf. Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu, bila ada di antara putra-putri Bapak dan Ibu yang kami hukum dan kami marahi. Semua itu bukan benci, tapi menjadi tanggung jawab kami. Keikhlasan Bapak dan Ibu akan menjadi rel dan sayap untuk menuju surga. Kami haturkan terima kasih, kami haturkan terima kasih. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Kami mohon doa agar yayasan yang diamanahkan pendirinya kepada kami menjadi besar dan bermanfaat, berkembang sesuai dengan tuntutan amanat pendiri dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, maafkanlah kami guru-gurumu. Ada di antara kalian yang kami marahi, bukan berarti kami benci, tapi kami ingin kalian menjadi anak sesuai dengan amanah kedua orang tuamu. Anak-anakku sekalian, selamat jalan, korbankan terus semangat belajarmu, belajarlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau, mendakilah sampai ke puncak. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lautan yang tak dapat diseberangi, tak ada daratan yang tak dapat dilalui. Bila terdapat tekad yang terpatri, bila semangat juang tetap gigih dimiliki, pasti kemenangan akan bisa diraih. Ingatlah anak-anakku, doa kami selalu menyertaimu. Anak-anakku tercinta, saya mohon agar kalian dengarkan baik-baik tausiah dan wejangan dari Pak Kiai Jahid Purnawibawa nanti, pimpinan Pondok Pesantren Dar El Qolam. Tolong didengarkan dan dicatat karena banyak sekali pesan yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap setia, tetap memberikan yang terbaik, tetap jalin silaturahmi dengan baik dengan alma matermu dan guru-gurumu. Terakhir kita doakan agar keluarga almarhum yang telah mewakafkan tanah kepada Yayasan Tiara Aksara, ayahanda almarhum Abah Haji Yusuf bin Haji Aning, almarhum Ibu Hajah Rodiah binti Haji Kasirin, almarhum Haji Satibi binti Haji Kasirin, almarhum Haji Satibi binti Haji Yusuf, almarhum Haji Nasir binti Haji Yusuf, almarhum Abdurrahman binti Haji Yusuf. Mereka selaku perintis dan pendiri Yayasan Tiara Aksara. Juga tidak lupa guru kami, para alumnus Dar El Qolam, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif almarhum. Juga pengasuh Pondok Pesantren Dar El Qolam yang hari ini, Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Semoga Bapak Kiai Ahmad Syahiduddin diberikan kesehatan, dilancarkan dalam kepemimpinannya. Dar El Qolam menjadi karomah besar di Banten, karomah besar di Indonesia dalam mengembangkan dunia pendidikan. Yang hari ini alhamdulillah ada Tiara Aksara, ada Dar El Jauhar, yang alhamdulillah pimpinan pondok pesantrennya adalah sama. Kiai Haji Hasan Basri adalah alumni dari Dar El Qolam. Yang hari ini Dar El Jauhar
juga sudah menerima siswa baru yang tahun ketiga hari ini. Dan syukur alhamdulillah karomah Dar El Qolam, kekuatan besar maha dahsyat yang dimiliki Pondok Pesantren Dar El Qolam melahirkan pendidik-pendidik, melahirkan lembaga-lembaga pendidikan di Banten. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.